Seger banget kopinya. Kalau kayak gini aku bisa tidur dengan bahagia. Aduh, perut aku kok sakit banget ya. Nak, kamu baik-baik aja ya? Ibu cuma minum sedikit kok. Tadi siang cuma habis 1 gelas. Ibu kurang kalau cuma minum segitu. Siapa yang buka kulkas? Ini es dogernya, ibu-ibu. Makasih banyak ya Kang Dadang. Kebetulan banget Kang Dadang lewat. Saya itu lagi pengen banget makan es doger. Soalnya cuaca lagi panas banget nih. Jadi paling segar kalau makan es doger. Wah, bener-bener seger banget ini esnya bang. Rasa panasnya langsung hilang. Es dogernya Kang Dadang tuh emang paling top deh. Hahaha, alhamdulillah kalau ibu suka sama es doger yang saya bikin. Saya jadi semangat nih jualannya. Ayo, kamu dari mana? Ibu tadi nyariin kamu loh. Kamu itu lagi hamil besar. Jangan jalan yang jauh-jauh, nanti perutnya kram lagi. Gimana? Aku habis ke depan bu, beli kopi di kedai sana. Aku haus mau minum kopi, makanya aku ke depan. Lagian gak jauh kok, gak usah khawatir. Emangnya orang yang lagi hamil itu boleh minum kopi ya? Waktu istri saya hamil nggak saya kasih kopi. Pernah sih, tapi cuma sekali aja. Itu juga karena dia lagi ngidam. Ya boleh lah Kang, masa nggak boleh sih? Saya aja minum kopi tiap hari nggak kenapa-napa tuh. Serius kamu Ayu? Bahaya loh minum kopi tiap hari. Kasihan anak kamu. Iya saya tahu, kalau minum kopi itu ada dokter yang membolehkan. Tapi kalau berlebihan bisa bahaya juga. Tuh denger omongannya Bu Hana. Bukan cuma ibu aja yang ngomong kayak gitu. Kalian itu kebanyakan ceramah ya? Itu cuma omong kosong. Lagian selama ini aku baik-baik aja kok. Bayi aku juga gak kenapa-napa. Jadi kalian gak usah bawel. Panas kuping aku dengar nasihat kalian tuh. Saya minta maaf ya Bu Hana. Ayu semenjak hamil emang agak sensitif dan jadi gampang tersinggung. Iya Bu Esi, saya paham kok. Perempuan kalau lagi hamil emang lebih sensitif karena perubahan hormon. Cuma saran saya Bu Esi harus lebih tegas sama Ayu yang minum kopi berlebihan. Saya selalu mengawasi dia kok Bu. Harus ada peran suami juga yang ngawasin bu. Takutnya nanti stres atau sedih berlebihan karena dilarang minum kopi. Makasih atas sarannya ya. Saya akan berusaha buat jaga anak saya. Wah enak juga nih kopi. Udah 1 minggu gak minum kopi. Kangen kopi di warung ini. Kayaknya enak banget tuh kopi. Aku boleh nyicip gak? Gak boleh, kamu itu lagi hamil. Jangan kebanyakan minum kopi. Aku tahu ya kalau kamu itu udah minum kopi hari ini. Dih, kata siapa aku udah minum kopi? Itu tuh kemarin ya. Sekarang aku belum minum kopi sama sekali. Ayolah Bel, aku gak bisa kalau gak minum kopi nih. Kamu kan tahu kalau aku itu pecinta kopi banget. Sekali enggak tetap enggak ya. Kamu yang minum kopi, aku yang dimarahin sama suami kamu. Sebentar ya, aku ke toilet dulu. Ini perut aku kok tiba-tiba sakit ya. Pata, saya numpang ke toilet ya. Iya Bella, silakan pakai aja. Kamu tunggu di sini ya Yu. Ingat jangan minum kopi. Tadi pagi kamu udah minum kopi 1 gelas ya. Jangan diminum lagi. Mumpung Bella lagi pergi, bisa nih aku icip-icip minum kopi. Wah, enak juga ya kopinya Bella. Neng Ayu, bukannya kamu gak dibolehin minum kopi ya? Kok masih diminum aja sih Neng? Emangnya gak sakit itu perut? Cuma sedikit aja kok Pak. Lagian saya itu lagi ngidam. Daripada nanti anak saya ngeces mulu, mending saya turutin kan. Kamu jangan bohong ya. Sebelum hamil kamu itu sering banget kesini. Bahkan dari zaman kamu masih kuliah, tiap hari kamu minum kopi di sini. Itu cuma alasan kamu aja kan, biar kamu bisa minum kopi. Ih, enggak kok. Saya serius Pak Ata. Udah berapa kali aku bilang sama kamu Ayu, jangan minum kopi. Aku nggak minum kopi mas. Itu punya Bella, bukan punya aku. Iya, itu emang kopinya punya Bella. Tapi tadi kamu minum kopinya Bella. Mentang-mentang Bella lagi ke toilet. Ih, Pak Ata kok ngomong gitu sih? Loh, kan emang kenyataannya kayak gitu. Arya, mending kamu bawa deh istri kamu. Jangan biarin dia minum kopi terus, nanti bayinya kenapa-napa. Ayo kita pulang. Tapi nanti Bella gimana? Aku kesini sama Bella loh mas. Aku nggak mau nanti Bella nyariin aku. Bella bisa pulang sendiri. Kamu juga bisa chat dia kan. Sekarang kita pulang. Si Ayu itu ada-ada aja sih tingkahnya. Udah tahu lagi hamil, masih aja banyak minum kopi. Kalau sesekali sih nggak apa-apa. Lah ini dia tiap hari, mana minumnya banyak lagi.
Loh, kok Ayu nggak ada sih? Dia kemana? Tadi suaminya datang terus bawa Ayu pulang. Ayu juga ketahuan minum kopi punya kamu. Tuh si Ayu ya dibilangin gak pernah mau dengerin. Susah banget nasihatin dia. Berapa kali aku bilang sama kamu buat jangan minum kopi? Kenapa kamu keras kepala banget sih? Kamu mau anak kita kenapa-napa? Tapi kan aku udah bilang sama kamu kalau aku itu pecinta kopi. Aku nggak bisa kalau gak minum kopi. Kopi is my energy. Tapi kamu lagi hamil Ayu, nggak bisa kalau kamu paksa minum kopi setiap hari. Dan kamu juga minumnya berlebihan. Kasihan anak kita. Anak kita itu nggak apa-apa mas. Anak kita baik-baik aja kok. Kamunya aja yang lebay. Ayu, aku cuma nggak mau kamu kenapa-napa. Sebelum hamil kan kamu selalu ngeluh sakit perut karena kebanyakan minum kopi. Sekarang minum kopinya lebih dikontrol ya. Jangan terlalu sering. Aku takut kamu dan bayi kita kenapa-napa. Aku kan udah bilang kalau aku itu gak kenapa-napa mas. Kamu kok gak percaya sih sama aku? Aku percaya sama kamu. Mungkin untuk hari ini kau dan bayi kita nggak kenapa-napa. Tapi kan kita nggak tahu kalau besok atau lusa kalian masih baik-baik aja atau enggak. Ayu, daripada kamu kebanyakan minum kopi, mending kamu minum air putih aja. Air putih itu jauh lebih bagus buat kandungan kamu. Aku nggak mau bu, aku maunya kopi. Kenapa sih ibu gak pernah ngerti kalau aku maunya kopi? Aku nggak suka air putih. Ayu, apa pantas kamu ngomong kayak gitu ke ibu kamu sendiri? Ngomong yang sopan. Berani kamu bentak-bentak ibu kandung kamu sendiri. Aku minta maaf ya bu, aku belum bisa bimbing Ayu dengan baik. Ayu udah nggak sopan sama ibu. Nanti aku nasehatin lagi dia. Gak apa-apa kok, kamu jangan terlalu keras ya sama Ayu. Dia itu lagi sensitif, ibu hamil, emosinya suka nggak stabil. Kamu harus bisa lebih sabar lagi ya, jangan emosi. Iya bu, aku akan berusaha. Maaf belum bisa jadi suami yang baik. Gak apa-apa kok, jangan ngomong kayak gitu. Kamu udah berusaha yang terbaik kok. Ibu hargain usaha kamu. Sekarang biarin Ayu ngatur emosinya dulu, baru nanti kamu bujuk perlahan ya. Iya bu, aku juga mau atur emosi aku dulu biar lebih sabar ngadepin moodnya Ayu yang suka berubah-ubah. Namanya juga ibu hamil, jadi wajarin aja ya. Nih ambil, kamu kasih buat Ayu. Sedikit dipaksa nggak apa-apa, tapi kalau dia nangis jangan ya. Taruh aja di kamarnya, besok pagi juga paling diminum sama dia. Makasih banyak ya bu, aku susul Ayu ke kamar ya. Ini kenapa pesanan aku belum datang ya? Padahal udah pesen dari 1 jam yang lalu. Permisi mbak, saya mau antar pesanan atas nama Ayu. Itu punya saya pak, sini kopinya. Makasih banyak ya pak. Kayaknya aman nih, aku nggak bisa kalau belum minum kopi. Aku harus minum kopi pokoknya, nggak boleh terlewatkan. Akhirnya aku bisa nemu kopi di sini. Untung aja aku diam-diam beli dan masukin ke kulkas. Dan untungnya lagi nggak ada yang minum. Seger banget kopinya. Kalau kayak gini aku bisa tidur dengan bahagia. Aduh, perut aku kok sakit banget ya. Nak, kamu baik-baik aja ya? Ibu cuma minum sedikit kok. Tadi siang cuma habis 1 gelas. Ibu kurang kalau cuma minum segitu. Siapa yang buka kulkas? Pasti Ayu yang minum kopi ini. Tadi aku lihat kopi ini masih penuh, sekarang tinggal setengah. Gak mungkin kalau Arya, dia nggak akan minum kopi malam-malam. Kenapa sih anak itu nggak pernah mau dengar nasihat aku? Ibu lagi ada di dapur. Tadi ibu cari minum, tapi ibu lihat kulkas kebuka. Terus ini kayaknya Ayu yang minum kopi. Soalnya terakhir ibu lihat masih penuh, tapi sekarang tinggal setengah. Padahal aku udah larang dia loh bu. Aku suruh dia tidur setelah minum air dari ibu. Ibu takut Ayu sama cucu ibu kenapa-napa Arya. Nanti kamu rajin-rajin bawa Ayu ke dokter buat periksa ya. Iya bu, sini kopinya biar aku yang buang. Ibu duluan ya, udah ngantuk. Iya bu. Kenapa kamu nggak bisa sih dengerin omongan aku Ayu? Harus pakai cara apa lagi ya aku nasihatin kamu? Kayaknya kalau minum kopi enak nih. Bel, mumpung deket kafe, kita minum kopi sebentar yuk. Gak ada kopi-kopi. Hari ini kamu gak boleh minum kopi apapun. Ingat, bentar lagi kamu lahiran, jaga kesehatan. Suami kamu juga bilang sama aku buat gak ngasih kamu kopi apapun. Kok aku nggak boleh minum kopi sih? Aku kan pengen banget kopi. Tolonglah, kasih aku kopi dikit aja. Paling cuma seruput aja deh. Enggak ya Ayu, kamu itu jangan jadi keras kepala deh. Dokter udah bilang sama kamu kalau kamu itu gak boleh minum kopi sampai kamu lahiran. Kamu akan kehilangan anak kamu. Maksud kakek apa sih? Jangan ngomong sembarangan ya. Anak saya bakalan baik-baik aja kok.
Hahaha, dia akan hilang. Bayi itu akan hilang. Apaan sih itu kakak-kakak nggak jelas? Kamu jangan mikirin omongan kakek tadi ya. Dia itu paling cuma iseng aja. Udah nggak usah dipikirin ya. Nanti bayi kamu ikutan kepikiran juga. Kamu harus sehat. Anak aku nggak bakalan kenapa-napa kan? Aku nggak akan kehilangan anak aku kan? Kamu jangan ngomong kayak gitu. Yang tadi itu cuma orang gila asal ngomong aja. Bayi kamu masih ada kok. Coba usap-usap. Kamu rasain bayi kamu di dalam. Bayi kamu masih ada kan? Dia masih gerak kan? Iya, bayi aku masih gerak. Aku bisa ngerasain gerakan bayi aku. Nah makanya kamu jangan dengerin omongan kakek yang tadi. Dia itu cuma asal ngomong kok. Kalau kamu jaga bayi kamu dengan baik, bayi kamu juga pasti baik-baik aja kok. Kamu nggak usah takut ya. Makasih ya udah bikin aku tenang. Tuh taksinya udah datang. Ayo kita pulang. Kamu harus banyak istirahat. Ibu, itu kan kopi aku, Bu. Kenapa diambil sih? Sini balikin kopi aku. Gak bisa aku kalau gak minum kopi. Ini udah malam dan kamu masih minum kopi. Kasihan anak kamu Ayu. Daripada kamu minum kopi, mending kamu minum ramuan yang ibu bikin. Ini baik buat bayi kamu. Aku gak mau, Bu. Kenapa sih ibu itu selalu aja ngatur aku? Ini anak aku, Bu, bukan anak ibu. Jadi terserah aku mau minum apapun. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Ibu nasihatin kamu karena ibu sayang sama kamu. Ibu lebih tahu gimana rasanya mengandung. Ibu gak mau kamu dan anak kamu kenapa-napa. Ibu tuh bawel tau nggak? Aku nggak butuh nasihat ibu. Aku cuma butuh kopi. Itu aja. Tapi dokter udah ngelarang kamu buat minum kopi, nak. Kalau kamu gak mau nurut sama ibu, seenggaknya kamu nurut sama dokter. Karena dokter lebih tahu kondisi kamu dan bayi kamu. Ibu jahat. Ibu nggak sayang sama aku. Kalau ibu sayang sama aku, kenapa aku nggak dibolehin minum kopi? Apa yang ibu lakukan justru karena ibu sayang sama kamu. Ibu ngelarang kamu bukan berarti ibu gak sayang sama kamu. Coba sekali aja kamu pikirin bayi kamu. Dia pasti kesakitan kalau kamu minum kopi berlebihan. Ibu sama sekali gak sayang sama aku. Aku benci sama ibu. Kenapa susah banget nasehatin kamu, nak? Bu, Ayu bentak ibu lagi ya? Maafin istri aku ya, Bu. Ibu nangis bukan karena Ayu yang bentak ibu, tapi ibu ngerasa belum bisa jadi ibu yang baik buat Ayu. Ibu banyak kurangnya. Jangan ngomong kayak gitu ya, Bu. Ibu selalu ada di samping Ayu, itu udah cukup buat Ayu. Kan ibu yang bilang kalau Ayu itu sensitif semenjak hamil. Jadi dia mungkin gak sadar bentak ibu. Ibu mikir kalau ibu gak ada dan Ayu masih butuh ibu gimana? Kan ada aku, Bu. Aku yang bakal jagain Ayu. Ibu gak usah khawatir ya. Dengerin aku, Bu. Ibu itu udah jadi ibu yang terbaik buat Ayu. Gak harus sempurna kok. Tolong jaga anak ibu baik-baik ya. Semana apapun kamu sama Ayu, jangan kamu bentak dia. Ayu itu hatinya gampang terluka. Kalau dia ada yang salah, kamu ingetin dia, tapi jangan sampai nyakitin dia. Ya, Bu, aku janji sama ibu. Aku bakal jaga Ayu dengan baik. Gak akan aku nyakitin atau ninggalin Ayu. Ibu percaya sama kamu. Ini di mana? Perasaan tadi aku di kamar deh. Kok aku malah ada di sini ya? Tolong, ada orang di sini. Siapapun, ada orang di sini. Suara bayi. Bayi siapa itu? Hah, bayi siapa itu? Kenapa banyak bayi di sini? Halo, ada orang di sini? Ada banyak bayi di sini. Kok nggak ada orang ya? Loh, kok kaki aku nggak bisa digerakin sih? Ah, perut aku sakit. Tunggu, kok perut aku kayak gak hamil? Bayiku, kemana bayiku? Kok bayi aku nggak ada sih? Anak kamu akan menghilang, Ayu. Anak kamu akan menghilang. Enggak, ini nggak mungkin. Anak aku nggak mungkin hilang. Anak aku ada. Aku nggak bisa tanpa anak aku. Enggak, tolong. Aku nggak mau dengar suara itu. Tolong, tolong aku. Siapapun, tolong aku. Tolong aku. Di mana bayi aku? Mas Arya, Ibu, tolong aku. Aku ada di kamar. Berarti tadi aku cuma mimpi. Untunglah kalau itu cuma mimpi. Kok aku nggak bisa rasain bayi aku gerak ya? Jangan-jangan bayi aku kenapa-napa. Mas Arya, di mana Mas Arya? Mas Arya, Ibu, kalian di mana? Kenapa kalian nggak ada? Kenapa nggak ada sinyal sih? Aku nggak bisa nelpon siapapun. Kenapa gak ada orang di sini? Mas Arya juga nggak ada lagi.
Sakit, perut aku sakit. Kenapa perut aku tiba-tiba sakit ya? Nah, kamu kenapa? Kamu jangan pergi ya. Maafin ibu, kamu harus kuat, nak. Aku harus ke rumah sakit. Nak, ibu mohon sama kamu tahan ya. Kamu jangan pergi. Ayo gerak, nak, biar ibu nggak panik. Ibu mohon, nak. Mas Arya, kamu di mana, Mas? Aku butuh kamu. Tolong aku, Mas. Sakit. Perut aku sakit. Tolong, perut aku sakit. Ayu, kamu kenapa? Kenapa bisa kayak gini? Mas, sakit, Mas. Kamu dari mana aja sih? Aku cari kamu dari tadi. Kenapa nggak ada orang sama sekali? Aku dari toilet, Ayu. Aku sama sekali nggak tahu kamu teriak. Aku nggak dengar apapun. Sekarang gimana keadaan kamu? Kenapa perutnya sakit? Aku nggak tahu, Mas, tapi perut aku sakit. Ayo kita ke dokter. Aku takut kamu sama bayi kita kenapa-napa. Ada apa ini? Ayu, kamu kenapa, nak? Arya, kenapa Ayu? Aku nggak tahu, Bu. Ayu ngeluh sakit perut. Kita mau ke dokter, Bu. Ayu mau melahirkan. Aku nggak tahu, Bu. Tapi Ayu masih 8 bulan. Perut aku sakit. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Maafin aku ya. Aku nggak bisa jaga kamu. Aku nggak tahu kalau malam itu kamu ketakutan banget. Padahal aku cuma ke kamar mandi. Arya, kamu mending istirahat aja deh. Dari semalam kamu belum istirahat. Ayu biar ibu yang jaga. Kamu gak usah khawatir. Kamu juga belum makan apapun loh. Kamu makan dulu ya. Ibu udah bikin makanan buat kamu. Aku nggak mau, Bu. Kalau Ayu sadar terus dia nyariin aku dan aku nggak ada di samping dia gimana? Aku mau di sini aja nemenin dia. Ibu makan duluan ya. Ibu tahu kamu nyalahin diri sendiri atas kehilangan anak kalian. Tapi ini bukan salah kamu. Tuhan lebih sayang sama anak kalian. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri ya. Aku nggak bisa jaga istri dan anak aku, Bu. Semalam Ayu kesakitan sampai anak kita harus diangkat. Aku nggak bisa lihat istri aku kesakitan kayak gitu. Ibu tahu kamu sedih lihat Ayu, tapi kamu harus kuat ya. Kalau kamu terus nyalahin diri kamu sendiri, gimana kamu bisa jagain Ayu? Aku di mana? Kamu udah bangun, Ayu? Kamu lagi di rumah sakit. Anak aku? Kemana anak aku, Mas? Bu, kemana anak aku? Aku mau ketemu sama anak aku. Kamu harus kuat ya. Anak kita sekarang udah tenang di sana. Maksud kamu apa, Mas? Anak kita baik-baik aja kan? Anak kita masih hidup kan? Tuhan lebih sayang sama baik kamu. Enggak, ini enggak mungkin. Enggak, ini enggak mungkin. Anak aku masih ada, Bu. Anak aku enggak mungkin meninggal. Anak aku enggak mungkin pergi, Bu. Di mana anak aku? Ikhlasin, nak, ikhlasin. Anak kamu sudah tenang di sana. Ayo, saya turut berduka atas apa yang kamu alami ya. Jadikan semuanya pelajaran. Saya yakin kok kamu bisa mengandung lagi. Kamu sama Arya juga masih muda. Fokus sama kesembuhan kamu ya. Makasih ya Bu Hana. Jangan terlalu dipikirin ya. Anak kamu sudah bahagia di sana. Kalau kamu sedih terus, nanti anak kamu juga ikutan sedih. Mengikhlaskan anak yang udah pergi lebih dulu dari kita emang gak semudah omongan. Tapi saya yakin kamu pasti bisa. Makasih Bu Hana. Saya duluan ya. Kamu jangan sedih-sedih. Aku yang udah bikin anakku pergi lebih dulu. Mas, maaf, gara-gara aku kita kehilangan bayi kita. Aku nggak bisa jadi ibu yang baik. Jangan ngomong kayak gitu. Ini pelajaran buat kita. Tuhan mungkin emang belum ngasih waktu yang tepat buat kita punya anak. Sekarang kamu fokus sama kesembuhan kamu dulu ya. Dokter bilang kamu jangan banyak pikiran. Tapi aku bukan ibu yang baik, Mas. Coba aja aku dengerin nasihat kamu sama ibu. Mungkin anak kita masih ada. Hei, aku kan udah bilang sama kamu buat jangan mikirin yang macem-macem. Yang kemarin biarlah berlalu. Gak usah kamu pikirin ya. Anak kita wajahnya kayak gimana, Mas? Aku sama sekali belum lihat wajah anak aku. Dia cantik kayak kamu. Berarti anak kita perempuan. Iya, anak kita perempuan dan cantik kayak kamu.